Bunda. Kajian hati. Baik, sekarang kita boleh kasih kesempatan untuk Bunda di sini yang mau tanya sama AA. Yang mana yang mau Angkat tanya, tangan, Bun? silakan. Oke. Mana? Oke, yang Bunda sebelah sana boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Dini Megawati. Saya mau bercerita sedikit Pak Ustadz. Bapak saya meninggal tahun 2022. Sekarang tinggal ibu saya yang sudah sepuh. Umurnya 65 tahun, sudah tidak bisa apa-apa. Bahkan mandi dan BAB pun dibantu dengan anak. Kemarin saya sempat urus ibu saya selama 6 bulan. Dan sekarang ada di Jakarta. Memang ibu saya tinggalnya di Jakarta. Dan sekarang diurus dengan adik saya. Adik saya laki-laki Pak Ustadz. Karena mengurus ibu saya, dia jadi nggak kerja. Dan punya anak 3. Untuk saat ini, saya hanya bantu materi. Jadi yang ngurus ibu saya, adik saya. Dan saya punya kakak perempuan. Beliau belum pernah mengurus ibu saya, Pak Ustadz. Materi pun tidak. Nengok juga enggak. Sampai telepon juga sekedar tanya kabar ibu saya, belum pernah. Sampai kemarin ibu saya sampai cerita ke saya, Mama sebenarnya kangen sama kakak kamu. Dan sempat saya japri Pak Ustadz, bilangnya belum sempat. Dan dia bilang, saya cukup kirim doa. Saya harus bagaimana Pak Ustadz sebagai anak dan sebagai adik untuk memberitahu kakak saya yang belum ada kepingin itu urus ibu saya. Hanya itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, untuk siapapun yang hari ini masih diberikan amanah dengan hadirnya orang tua yang sudah berusia lanjut, percayalah di situ Allah menyiapkan pahala kebaikan untuk kita. Jangan menyia-nyiakan kesempatan pahala dari Allah dengan menelantarkan orang tua kita. Kata Nabi SAW, rogima anfuh, rogima anfuh, rogima anfuh. Celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa? Mereka seorang anak yang masih punya orang tua, salah satu atau keduanya, dan mereka sudah berusia lanjut. Kemudian anak itu tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena mereka tidak berbakti kepada orang tuanya. Pertama, Bunda sama Adek, jangan merasa jadi beban ketika harus jadi anak yang memperhatikan ibu kita. Dan pesan AA buat kakak beliau yang tadi tidak punya waktu, yang tadi disampaikan tidak sempat untuk bertemu. Lembutkan hatimu selagi ibu masih ada, selagi ibu masih diberikan usia. Temui, datangi. Ternyata ibu rindu dengan dirimu. Ibu kangen. Jangan sampai keberkahan hidupmu dicabut karena engkau lupa berbakti kepada orang tua. Apalagi ibu. Ibu itu kunci surga, atap dunia. Ibu itu berbisik di bumi yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah Subhanahu wa taala. Percayalah,
Kalau bukan karena doa ibumu, tidak akan mungkin engkau sampai seperti ini dalam hidupmu. Percayalah, kalau bukan karena kebaikan ibumu, tidak akan ada kamu dalam hidup ini. Maka bunda pelan-pelan datangi lagi kakak, pelan-pelan sampaikan, kakak, ibu kangen sama kakak. Kakak, ibu rindu sama kakak. Datanglah, temui ibu, video call ibu, pelan-pelan. Maka di Quran, perhatikan, wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan orang yang beramal soleh dan orang yang mau saling menasehati dalam kebaikan. Setelah itu apa? Dan orang yang saling menasehati dalam apa? Kesabaran. Kenapa setelah menasehati kebaikan, menasehati dengan kesabaran? Ini rumus. Kalau nasehatin orang harus sabar. Kalau ngingetin orang harus sabar. Semoga Allah lembutkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustadz. Nah sekarang ini ada segmen baru namanya Sapa Jamaah. Dan sekarang kita sapa aja host kita yang udah ada di luar sana, di luar masjid. Assalamualaikum Mbak, silahkan. Waalaikumsalam, terima kasih Teteh. Nah pemirsa, sekarang aku udah bersama dengan Bunda Ana nih. Bun, tapi kok kelihatannya lemes gitu sih? Lagi kurang fit ya? Iya teh, akhir-akhir ini saya gampang lemes dan gak fit. Badan juga terasa capek teh. Waduh, emang suka kayak gini nih kalau udah usia di atas 50 tahunan. Gampang turun daya tahan tubuhnya. Tapi tenang, aku punya solusinya. Renovit Gold, multivitamin dan mineral lengkap untuk usia 50 tahun ke atas. Lengkap dengan 25 vitamin dan juga mineral yang bantu meningkatkan daya tahan tubuh. Memang bagus ya teh, manfaatnya apa aja teh? Renovit Gold ini mengandung beta karotin dan juga lutein untuk menjaga kesehatan mata agar tetap sehat, melindungi mata dari penuaan dan juga paparan cahaya berlebih seperti dari sinar matahari, cahaya handphone dan juga televisi. Selain itu, Renovit Gold ini juga dilengkapi dengan ekstra kuperzin untuk cegah pikun, L-karnitin yang bisa cegah obesitas. Sudah bersertifikasi halal dan bebas gula bun. Jadi aman untuk dikonsumsi sama penderita diabetes. Diminumnya cukup 1 kaplet setiap hari. Tentunya setelah makan. Nih cobain bun. Bagus ya teh, teteh minum Renovit Gold juga. Untuk usia produktif seperti aku minumnya Renovit setiap hari. Dengan 26 vitamin dan juga mineral lengkap untuk bantu menjaga kebugaran dan daya tahan tubuhku. Kalau mau beli, di mana itu teh? Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Pokoknya buat jamaah di rumah yang mau berangkat umroh atau berpergian jauh, jangan lupa selalu bawa Renovit supaya badan tetap fit. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Bunda, Iya Aa. hidup ini tidak lama, sebentar saja. Hidup ini singkat, padat, cepat, sesaat. Jangan pernah mengisi hari-hari selama hidup kita untuk jauh dari Allah. Jagalah hidayah yang Allah sudah beri kepada kita. Jagalah iman yang sudah Allah tanamkan di hati kita. Hidayah itu sudah tersedia. Tinggal kita menjemputnya, tinggal kita menjaganya. Mudah-mudahan setelah Allah berikan kita hidayah,
Allah berikan kita taufik. Setelah itu kita melangkah hijrah dalam kebaikan, istiqomah sampai kemudian wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak Allah hadiahkan jannah, Allah hadiahkan surga untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Duhai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Duhai Allah yang maha menggenggam hati, genggam hati kami di atas jalan ketaatan kepadamu. Engkau boleh menguji kami dengan ujian apapun, asalkan engkau tidak pernah meninggalkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hidayah adalah cahaya yang Allah tanamkan di hati yang ikhlas. Ia datang bukan karena kesempurnaan manusia, tapi karena rahmat yang kuasa. Saat hati terbuka, gelap pun berubah jadi terang. Dan setiap langkah di jalannya penuh dengan keyakinan. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.